Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, masih berkaitan dengan kimia. Kali ini kita akan bahas soal mengenai ikatan ion. Nah, kira-kira bagi kalian yang masih bingung berkaitan dengan ikatan ion, boleh loh kamu untuk tonton dulu video ini yang berkaitan dengan review ikatan ion. Jika sudah, kembali lagi di video ini untuk kita sama-sama membahas soal. Yuk kita sama-sama latihan. Jangan lupa ya, siapkan pena dan juga buku untuk mengerjakan soal ini bersama. Nah, yang perlu kita lakukan untuk bahas soal kali ini adalah yang pertama, teman-teman bisa dan mampu menuliskan konfigurasi elektron dari atom-atom atau unsur-unsur yang akan saling berikatan. Yang kedua, kita tuliskan simbol Lewis untuk elektron valensi masing-masing atom atau unsur. Yang ketiga, kita tentukan kation dan anion yang akan saling serah terima elektron. Baru yang terakhir, kita tuliskan persamaan reaksinya untuk serah terima elektron sehingga kita tahu senyawa ion apa yang terbentuk dari ikatan ion. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di sini teman-teman masih ingat nggak kalau ikatan ion itu terbentuk dari atom apa dengan apa? Nah, kalau kita identifikasi di sini, Mg ini adalah logam. Sedangkan Cl, nah ini adalah gas ya, berarti dia adalah non logam. Sehingga logam ketemu non logam ini akan membentuk ikatan ion ya. Nah, masih ingat ya cara kita untuk menunjukkan bahwa Mg dan Cl ini dapat berikatan secara ionik. Yang pertama adalah tuliskan konfigurasi elektron masing-masing unsur. Kita mulai dari Mg. Mg konfigurasi elektronnya adalah 12. Berarti 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Ya berarti yang paling terluar adalah yang 3s2. Ini elektron valensi. Kemudian Cl ini 17. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p3. Nah, yang ini keduanya adalah elektron valensi. Ingat ya. Jadi untuk yang kedua, kalau kita sudah tuliskan konfigurasi elektronnya, nah kita buat dulu gambar ya. Gambar untuk simbol Lewis ya. Simbol Lewis. Nah, di sini Mg punya 2 elektron valensi, sedangkan Cl di sini punya 3p. Oh, ini salah ya. Ini harusnya 5 ya. Nah, berarti 7 biar pas 7 ya. Berarti 1 2 ya, 1 2 3 4 5 6 dan 7. Nah, berarti Mg punya 2 dan Cl punya 7. Nah, kemudian yang ketiga kita tentukan kation dan anionnya ya, kation dan anion. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau masih ingat nih prinsip dari siapa yang menangkap dan siapa yang menerima. Karena memang di ikatan ion ini nanti erat hubungannya, ada yang menangkap ya, ada yang menangkap elektron, ada yang melepaskan elektron. Nah, makanya nanti ini namanya adalah serah terima elektron. Nah, di sini kita lihat magnesium atau Mg ya kan. Nah, ini adalah 3s2 kulit terluarnya. Berarti yang bagian dalamnya ini sudah 10, berarti ini dia sudah oktet mengikuti neon ya. Neon itu Z-nya adalah 10. Nah, begitu juga dengan Cl ya, ini juga sudah mengikuti neon. Nah, permasalahannya kulit terluar yaitu 3 kan hanya punya 2 elektron ya, cuma punya 2 elektron valensi. Nah, kemudian
untuk bisa oktet ya kan, berarti oktet itu kan adalah 8 elektron ya kan untuk oktet. Nah, kebayang nggak? Kalau seandainya kulit terluar hanya punya 2, berarti untuk oktet menjadi 8, berarti apa? Dia kurang 6 elektron. Sedangkan kemampuannya untuk menarik 6 elektron itu sangat sulit. Sehingga Mg daripada menarik 6 elektron, ya Pak, dia cenderung ya, Mg cenderung untuk melepas ya, melepas 2 elektronnya karena ini energinya lebih kecil ya. Jadi energi untuk melepas 2 elektron ini lebih kecil daripada dia harus menarik 6 elektron. Sehingga kalau mau saya buatkan bentuk ionnya, nah karena melepas, melepas ini dia akan membentuk suatu kation ya. Kalau membentuk suatu kation berarti muatannya apa? Positif muatannya. Sehingga yang kation di sini adalah Mg. Berapa elektron yang dilepas? Ada 2, maka muatannya adalah plus 2. Berbeda dengan Cl, elektron terluarnya ini sudah 7 ya kan? Berarti untuk oktet dia hanya kurang berapa? Kurang 1 elektron saja. Sehingga daripada melepas 7 elektron, dia lebih baik menangkap ya kan? Dia menangkap 1 elektron lagi untuk bisa stabil ya. Jadi menangkap 1 elektron ini energinya kecil daripada dia harus melepas 7 elektron. Nah, menangkap atau menerima elektron ini dia akan membentuk suatu anion yang muatannya negatif. Nah, berarti anion di sini adalah Cl ya kan? Nah, berapa elektron yang akan dia terima? Itu kan hanya 1 ya, berarti negatif 1. Nah, kalau sudah menuliskan konfigurasi, gambar simbol Lewis, kemudian juga kationnya. Nah, di sini kation anionnya. Nah, di sini saatnya kita untuk menyetarakan muatannya, karena kan namanya reaksi itu bersamaan reaksi dia harus setara dulu. Di sini Mg akan melepaskan 2 elektron. Nah, Cl sebagai ini kan, ini akan melepas ya, jadi dia akan serah ya kan. Dia akan serahkan 2 elektron. Nah, Cl ini akan menerima elektron. Permasalahannya Cl hanya kekurangan 1 elektron. Sedangkan Mg akan melepaskan 2 elektron sehingga kita setarakan muatannya yaitu 2 ya. Sehingga Mg ya kan itu akan menyerahkan masing-masing 1 elektronnya kepada 2 atom Cl negatif atau 2 ion negatif. Nah, maka yang keempat ya kan kita tuliskan persamaan reaksi serah terima elektronnya. Nah, ya kan? Di sini Mg, nah masih ingat kan, dia akan menyerahkan 2 elektronnya masing-masing kepada Cl ya. Jadi di sini ada Cl, di sini juga ada Cl. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan dengan warna yang berbeda supaya nggak bingung nih. Nah, Cl tadi dia punya berapa? Dia punya 7 kan? Berarti ada 1 yang belum berpasangan, yang lainnya sudah berpasangan ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, di sini nanti Mg akan menyerahkan masing-masing 1 elektronnya kepada Cl. Nah, ke sini dan juga sudah ke sini. Sehingga nanti akan membentuk ini tadi kation anion ya, Mg2+. Selanjutnya ini ada Cl ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini tulisannya adalah 2 Cl ya. Cl-nya ada 2 kan? Nah, di sini nanti
yang biru ini ya, yang biru ini. Nah, yang biru ini adalah si elektronnya si Cl tadi ya. Nah, biar bisa membedakan yang mana yang dari si Mg, yang mana yang punyanya Cl. Ya. Nah, yang merah ini, nah ini adalah elektron yang asalnya dari si Mg. Jadi satu atom Mg akan menyerahkan masing-masing satu elektronnya kepada dua ion Cl, sehingga nantinya dia akan membentuk senyawa ion MgCl2. Jadi ini adalah senyawa ionnya. Oke, jadi begitu ya cara kita menjawab soal yang pertama. Nah, di sini masih ada soal yang kedua. Nah, caranya sama ya seperti penjelasan soal yang pertama. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja, oke? Kita buat dulu Mg. Oh ya, kalau misalnya bingung nih ya, kenapa kok Mg dengan O? Yaudah, kita identifikasi dulu. Mg adalah logam, sedangkan ya di sini saya buat Mg adalah logam. Sedangkan oksigen ini adalah non logam karena dia gas ya. Nah, maka logam plus non logam maka akan bisa terikat secara ikatan ion atau ikatan ionik. Nah, yang pertama kita lakukan adalah konfigurasi elektronnya untuk melihat nanti elektron valensi masing-masing Mg12. Jadi diikuti saja ya, kalau misalnya kecepatan bisa diberhentikan dulu. 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Ini adalah elektron valensinya. Sedangkan oksigen 8 berarti 1s2, 2s2 dan 2p4. Nah, ini adalah elektron valensinya. Maka kita akan gambarkan simbol Lewisnya untuk melihat elektron valensinya. Mg sama ya, dia cuma punya 2, sedangkan oksigen dia punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini terlihat elektron terluar ya kan. Nanti di Mg ini dia akan melepaskan 2 elektron sehingga membentuk Mg2+. Sedangkan oksigen, nah kelihatan ya kalau saya gambar seperti ini dari Lewisnya, untuk berpasangan setiap masing-masing elektronnya dia kurang 2 kan, 1 di sini, 1 di sini. Sehingga nanti dia akan menangkap 2 elektron dari Mg. Maka oksigen dia membentuk anion karena menangkap 2 elektron. Berarti kalau misalnya ini, nah ini kan sudah terbentuk ya, yang ketiga itu kan kita sudah lihat siapa yang kation dan siapa yang anion. Nah, kationnya adalah Mg2+, sedangkan anionnya adalah oksigen 2- dan muatannya sudah setara, negatif 2 dan positif 2. Maka di sini kita tinggal tuliskan reaksi ya, reaksi serah terimanya. Maka Mg, nah di sini Mg, nah ya kan, dia punya 2, nah kita tuliskan seperti ini. Nah, di sini oksigen, nah dia kekurangan 2 ya kan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita buat dengan tanda panah dan warnanya berbeda. Nah, di sini nanti akan masuk di sini 1, kemudian di sini juga 1, sehingga menghasilkan Mg2+, nah dan juga oksigen ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 2-. Nah, ini kalau membentuk senyawa, nama senyawanya adalah MgO. Ini adalah senyawa ion. Nah, senyawa ion untuk Mg dan O yaitu MgO. Oke, masih ada soal yang ketiga. Oke, kita mulai ya. Soal yang ketiga di sini Ca. Nah, Ca ini logam ya.
logam alkali atau golongan 2A, dan ini adalah non logam. Ini masuk di 7A ya. Nah, yang pertama kita tulis konfigurasi elektronnya. Ca ini 20, berarti 1s2, 2s2 ya kan. Kemudian 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, 10 dan 20. Elektron terluarnya adalah 4s2. Ini elektron valensinya. Sedangkan Br, nah ini lebih banyak ya, Br-nya 35, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Nah, 4p, nah ini kurangnya berapa nih? 10, 20, 10, 20, 30. Berarti kurang 5. Berarti di sini 4p5. Loh, elektron valensi yang mana? Nggak mungkin ya 3d10 dan 4p5. Nah, ini kita urutkan ya. Ini boleh kita urutkan. Ini kan sudah berurutan. Ya, intinya adalah kita isi sesuai dengan tingkatan energinya sampai selesai. Kalau sudah, jika memang bisa diurutkan, kita urutkan. Jadi jangan diurutkan dulu, baru maksudnya saya tuh jangan mengisi elektron sesuai dengan urutannya. Jadi habis 3P, 3D tidak. Urutkan pengisiannya berdasarkan tingkatan energinya. Jika sudah selesai, nah, ini hasil pengerjaan konfigurasinya, baru kita bisa urutkan. Berarti kan habis 3P6, di sini bisa 3D10, 4S2, dan 4P5. Nah, terlihat ini adalah kulit terluar yang menunjukkan elektron valensinya ya. Berarti kalau misalnya kita buat Lewisnya ya, di sini Ca atau kalsium punya 2, sedangkan brom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terlihatlah di sini untuk yang kation dan anionnya ya. Nah, di sini 2 ya, elektron terluarnya 2, untuk okten jadi 8. Tidak mungkin 2 ini ya kan untuk mengikat 6 elektron lain butuh energi yang banyak. Maka dia cenderung untuk melepas 2 elektronnya sehingga membentuk kation Ca2+. Nah, sedangkan anionnya, nah di sini adalah brom. Brom ya kan untuk bisa oktet dia hanya kurang 1 elektron saja. Nah, jadi ini ya kan kurang 1 elektron saja sehingga dia cenderung menangkap elektron. Maka muatannya adalah negatif 1. Negatif 1 menunjukkan kurang 1 elektron. Nah, di sini kita akan setarakan muatannya ya. Di sini plus 2, di sini baru negatif 1. Maka ini butuh 2. Artinya ya, nanti bisa terlihat di reaksi. Nah, ini reaksi ya, yang keempat tuh reaksinya. Berarti 1 Ca ya kan, ini akan menyerahkan elektronnya masing-masing ke 2 ion Br. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi dari reaksi ini akan terlihat ya serah terimanya. Nah, Ca akan serahkan 1 ke Br yang kiri, kemudian serahkan lagi 1 di Br yang sebelah kanan. Nah, nanti akan membentuk Ca2+ ya kan. Kemudian Br 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negatif. Jadi ingat Br-nya ada 2 ya. Kalau kita gabungkan ini akan membentuk senyawa ion. Senyawa ion apa? CaBr2. Oke. Jadi terlihat ya dalam reaksi ini Ca-nya hanya 1 tapi Br-nya ada 2. Nah, kelihatan kan? Br-nya ada 2. Oke. Nah, ini soal yang ketiga. Di sini ada Al dan juga fluor ya. Di sini logam ya, dia golongan 3. 3A di sini yang non logam. Nah, ini kalau digabungkan, nah nanti dia bentuk ikatan
ion kalau dia berikatan. Seperti biasa, yang pertama konfigurasi elektron. Al, dia 13 ya. Berarti 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s3. Ini adalah elektron valensinya. Fluor dia 9 ya. Berarti 1s2, 2s2, 2p berapa ini? 2p5 ya. Nah, ini adalah elektron valensinya. Maka Lewis untuk elektron valensinya seperti apa? Al, lihat di sini ada 3 kan elektronnya, berarti 1, 2, 3. Nah, fluor masih sama ya, 7 ya, ini 2 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka untuk kation anionnya ya, kation dan anion. Nah, ingat untuk Al ya kan, elektron valensinya itu masih 3. Berarti kalau oktet butuh 5. Nah, untuk menarik 5 elektron butuh energi yang lebih besar dibandingkan untuk melepas ya kan 3 elektronnya, maka dia cenderung untuk melepas 3 elektronnya membentuk muatan positif. Jadi plus 3 atau 3 plus ini menunjukkan 3 elektron yang dilepas atau yang akan diserahkan. Nah, sedangkan fluor masih sama ya, untuk oktet dia hanya kurang 1 elektron lagi sehingga dia negatif 1. Kita setarakan muatannya, di sini positif 3, di sini negatif 1, maka kita beri tanda 3. Artinya kalau dilihat dalam reaksinya, yang 4 ini adalah reaksi 1Al ya kan akan menyerahkan masing-masing 1 elektronnya kepada 3 fluor. Jadi 1, 2, 3. Jadi diatur aja ya ini. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini fluor juga. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fluor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita lihat nih serah terimanya. Jadi dengan menggambarkan seperti ini bisa terlihatnya. Ini dia berikan 1 di sini, akhirnya oktet. Yang ini diberikan ke sebelah sini oktet, yang ini juga diberikan sini, maka dia jadi oktet. Nanti membentuk Al3+ dan 3 fluor negatif 1 ya kalau mau dituliskan semua. Nah jadi di sini bedanya gini. Al ya, karena semua elektronnya sudah diserahkan, maka di Al ini sudah tidak ada lagi titik-titik ya, karena titik-titik ini kan menandakan elektron valensi. Berbeda dengan fluor ini, kenapa titik-titiknya tetap saya buat ya, karena memang menunjukkan setelah terjadinya serah terima, fluor elektron valensinya jadi 8, jadi full gitu kan, jadi oktet. Nah, ini akan membentuk senyawa ion AlF3. Oke ya, ini adalah senyawa ionnya. Oke, kita akan masuk ke soal yang terakhir. Nah, ini soal yang kelima. Nah, di sini Al masih sama ya, dia ini adalah logam. Yang ini adalah non-logam. Nah, ini akan membentuk ikatan ionik. Yang pertama, kita buat konfigurasi elektron ya kan. Di sini ada Al 13 masih sama yang seperti sebelumnya. 1s2, 2s2 dan 2p6, 3s3. Nah, ini adalah elektron valensi Al. Sedangkan oksigen ini 8, maka 1s2, 2s2 dan 2p4. Ini adalah elektron valensinya ya. Nah, di sini nanti kita buat Lewisnya ya. Nah, untuk melihat Al 1, 2, 3. Sedangkan oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terlihat ya dari Lewis elektron valensinya, maka siapa yang kation dan siapa yang anion, nah ini kita bisa lihat berdasarkan Lewis elektron valensinya. Ingat,
tadi Al kan elektron valensinya 3. Untuk oktet itu harus 8. Maka untuk menarik 5 elektron itu sulit, dia cenderung untuk melepaskan 3 elektronnya. Maka Al akan melepaskan 3 elektronnya. Jadi plus ini, tanda plus menunjukkan melepaskan, 3 ini menunjukkan 3 elektron yang dilepas. Berbeda dengan oksigen, dia sudah 6. Ya kan? Berarti untuk oktet dia cuma butuh 2 elektron lagi. Sehingga daripada melepas 6 elektron, dia cenderung untuk menerima 2 elektron. Berarti negatif 2. Nah, lihat. Muatannya ini kan belum setara, ada yang plus 3, ada yang negatif 2. Maka kita bisa setarakan ya kan, seperti halnya matematika. Berarti ini dikalikan 2, ini dikalikan 3 ya. Nah, nanti kita lihat di reaksinya. Di sini Al-nya ada 2, oksigennya ada 3. Maka kita atur ya. Oksigen ya kan, kemudian di sini apa namanya? Ada Al ya. Di sini ada Al. Nah, di sini ada oksigen dan di sini juga ada oksigen ya. Nah, di sini kita akan buat masing-masing. Berarti ini kan ada 1, 2 dan 3. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita akan lihat reaksi serah terimanya ya. Nah, di sini oksigen Al akan menyumbangkan 1 ya, jadi diserahkan 1 ke sini. Begitu juga dengan di sini ya, diserahkan 1. Maka oksigen ini akan oktet ya kan? Karena kan mendapatkan 1 masing 1. Nah, di sini ini kurang ya, rancu nih gambarnya. Oke. Biar nggak bingung. Nah, di sini kan Al. Nah, di sini oksigen. Nah, kita lihat ya serah terimanya. Nah, di sini Al akan serahkan 1 ke sini ya. Kemudian serahkan juga di sini 1. Nah, begitu juga yang ini, serahkan 1 ke sini dan serahkan 1 ke sini. Jadi masing-masing oksigen ini dia akan oktet. Maka ini akan membentuk, nah karena Al semua elektron di di kulit terluarnya sudah hilang, maka di sini dia tinggal Al3+. Sudah ada tidak ada lagi titik-titiknya. Karena kan titik-titik itu menunjukkan jumlah elektron valensinya. Nah, sedangkan oksigen, nah karena semuanya tadi sudah dapat masing-masing 1 dan 1, dia kan butuh 2 ya. Nah, di sini sudah oktet, maka kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 2 negatif. Nah, ingat Al di dalam reaksi ada berapa? Ada 2. Sedangkan oksigen dalam reaksi ada 3. Sehingga kalau membentuk senyawa, Al-nya 2, oksigennya 3. Ini adalah senyawa ionnya. Nah, seperti itu ya adik-adik semuanya. Jadi, kalau nanti ada pertanyaan seperti ini, jawablah dengan 4 tahap. 1, konfigurasi elektronnya. Yang kedua, simbol Lewis untuk elektron valensinya. Nah, yang ketiga, tentukan siapa kation dan anionnya, setarakan ya. Jadi setarakan muatannya. Nah, kalau sudah, baru yang keempat kita tuliskan reaksi serah terima. Ya, serah terima elektronnya. Nah, kalau sudah itu kita akan kelihatan ya. Jadi terlihat jelas. Jadi nanti kalau sudah diserah terima, Al ini ya pada kulit terluarnya ini akan tidak punya elektron valensi lagi karena elektronnya sudah diserahkan kepada oksigen ya. Nah, di sini oksigen dia sudah genap menjadi oktet. Nah, ini adalah senyawa ionnya. Demikian ya adik-adik semuanya. Nah, gimana setelah membahas soalnya ya kan, kira-kira ya, saya harap 80% ya
adik-adik bisa menyerap dan memahami tata cara pembahasan soalnya. Nah, 20%-nya adalah bagaimana adik-adik bisa mengulang kembali pelajarannya agar lebih paham. Nah, di next video kita akan bahas soal berkaitan ikatan lagi, tapi di sini kita akan bahas ikatan kovalen. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi